Jadi kalau kita datang KUA nggak ada calonnya nggak? Mau nikah sama siapa? Bukan perempuan yang haram untuk dinikahi. Kita kan nggak tahu silsilah keluarganya itu dari mana. Seperti Wanita yang hamil boleh dinikahi oleh pria yang menghamilinya. menikah itu mudah. Dah. Kembali lagi yang susah itu belum ada pasangan ya. Wedding Podcast. Oke, luar biasa banget Pak. Dari semua pertanyaan yang ini juga mungkin mewakili ya dari semua pertanyaan masyarakat Indonesia. Baik, Kang Abu. Sudah dijawab juga oleh Bapak nih Pak. Berikutnya adalah mengenai ini Pak. Ternyata untuk anak pertama yang mau menikah ternyata memang harus menyertakan buku nikah orang tuanya ya Pak. Nah, lalu semisal nih buku nikah namanya juga orang tua zaman dulu Pak, kan nggak tahu itu disimpan di mana. Itu kalau hilang, apakah tetap masih bisa atau mungkin diganti dengan hal-hal lain Pak? Silahkan. Ya. Ini sebenarnya sebagai langkah ikhtiar, konsepsi wali dalam akad nikah. Baik. Karena kita ingin bahwa nikah itu merupakan hulu dari sebuah peradaban. Kita ingin semuanya bersih dari hulu sampai ke hilir. Bahwa syarat itu harus terpenuhi. Bagian dari wali adalah syarat menentukan berkesahan sebuah pernikahan. Baik. Nah, bagi hal-hal yang menikahnya di luar kebiasaan, kita perlu tabayun. Dari data yang kita terima untuk anak yang pertama, kalau kita di KUA Cipinang itu memanggil orang tuanya untuk diskusi, untuk menyampaikan atau meminta keterangan seperti apa. Kalau di luar hal-hal yang enggak ini, kita suruh sarankan kepada yang bersangkutan. Nah, tapi tetap kita jaga kehormatannya. Jika memang ada hal-hal tertentu ya Pak ya, seperti supaya itu. Jelas nanti. Karena kan kadang butuh tabayun itu supaya apa yang kita laksanakan itu, baik itu data yang kita terima dengan yang sebenarnya, itu matching lah. Maka butuh kita keterangan terkait dengan itu supaya semuanya intinya bahwa ingin meluruskan bagaimana yang seharusnya. Karena memang disebutkan juga mengenai kejelasan dari si nasabnya ya Pak ya. Karena kembali lagi Pak, kan kalau kita memang melihat gitu ya dari kasus-kasus yang memang sudah pernah ataupun pernah terdengar terjadi gitu ya Pak. Semisal maaf nih Pak, misalkan ya yang tadi Pak kayak hamilnya ternyata baru berapa bulan, ternyata udah nikah atau mungkin si perempuannya tuh menikah tapi dalam kondisi hamil seperti itu gimana Pak? Ya kan ada bahasa itu ada anak biologis, ada anak yang memang diawali oleh sebuah pernikahan yang sah. Kita inginkan bagaimana wali itu adalah ayah kandung, ayah biologis yang bersangkutan. Bukan juga ayah angkat, tapi ayah kandung yang memang didasari oleh pernikahan yang sah. Kemudian tentang waktu dari kelahiran itu, memang dalam konteks ini macam-macam pandangan ya. Kalau Imam Syafi'i itu memandang bahwa 6 bulan lah sejak pernikahannya. Maka kita lihat aja tanggal nikah dengan anaknya lahir. Oh gitu ya. Lihat kalau dalam kapan ayah ibunya menikah, bagi mereka yang tidak punya buku nikah, kita minta keterangan untuk menggugurkan bahwa kita sudah punya keterangan dari yang bersangkutan. Artinya kembali kemudian ketika ada kebohongan atau lain sebagainya, itu kembali kepada yang bersangkutan. Kita kan tidak mungkin mengetahui semua informasi yang ada. Hanya berdasarkan pada data atau berkas yang kita terima. Sama umpamanya ada juga orang yang memasukkan data dan sebagainya, kita nggak tahu di balik itu. Umpamanya orang Papua atau orang Aceh, mungkin saya bel lurah Acehnya atau lurah dari Papuanya bahwa ini benar masih jejaka dan sebagainya. Kitanya berdasarkan dari hal-hal tadi yang sampaikan di awal, saat pernikahan itu dengan daya dukungnya kita coba verifikasi. Maka dari awal mereka siapkan berkas, panggillah yang bersangkutan. Termasuk juga bagian ketika bin-bin juga suka kita kadang-kadang validasi hal-hal yang mungkin belum tervalidasi untuk menguatkan bahwa data yang mereka sampaikan itu benar adanya. Bahkan kita buat namanya pertanggungjawaban mutlak atas materi, bahwa data yang kita sampaikan itu benar adanya dengan segala konsekuensinya. Pak, sedikit nih Pak, Bapak ada pesan gak sih Pak? Ini mungkin untuk menjaga generasi Indonesia, perempuan, pria, laki-laki,
pokoknya semua yang memang sekarang, karena kita melihat pergaulan anak muda ini memang sedikit, memang tidak semuanya Pak ya, tapi memang kalau kita melihat miris, mungkin Pak ada pesan untuk kedepannya tuh harus aman gitu Pak. Ada Pak, mungkin pesan harus seperti apa untuk saling menjaga gitu Pak. Dalam agama kita diajarkan untuk menjaga kehormatan diri, agar apapun yang lahir dari kita baik, maslahat dan manfaat. Apalagi dalam hal hubungan antara laki dan perempuan. Dengan berbagai macam godaan yang luar biasa, saya menghimbau dan mengajak kepada guys, anak-anak muda sekarang, untuk menjaga diri Anda, untuk memberikan yang terbaik kepada calon ibu atau calon ayah kamu ke depan. Nah, insya Allah, keluarga yang bersih akan melahirkan anak-anak yang luar biasa. Tuh ya, dicatat, didengerin baik-baik deh. Aduh, karena emang benar-benar harus dijaga banget ya Pak. Betul sekali Pak. Ini kalau kita ngebahas lagi lebih dalam Pak, apalagi izin nih Pak, kalau di daerah beberapa daerah lah Pak ya di Indonesia, di mana ini balik lagi nih Pak, ada kasus seperti kayak nikah sirih seperti itu ya Pak. Yang ini bagaimana mensahkannya menurut pandangan Bapak? Karena kemarin sempat di wilayah kita Pak ya, pernikahan massal seperti itu, di mana di pernikahan massal tersebut Pak, ternyata ada beberapa pasangan yang gagal lolos Pak. Mengingat ternyata dicek verifikasi datanya, ternyata wali yang nikah ataupun mungkin yang menjadi saksi saat itu udah nggak ada orang-orangnya. Dan hasil dari pernikahan siri ini sudah ada anak-anaknya juga sudah menikah, punya cucu. Nah Pak, ini mungkin Bapak bisa menjelaskan mengenai perbedaan nikah siri dengan nikah sah secara agama, lalu juga mungkin keuntungan kita jika memang kita menikah sah secara negara dan agama, dan juga tentunya next ke depannya ini hal yang mungkin bisa menjadi kerugian. Bukan untuk wanita saja, bukan untuk si istri juga, tapi untuk si pria, untuk si suami Pak. Seperti apa? Baik, saya menyampaikan satu, pastikan nikah Anda tercatat. Karena menikah merupakan membangun sebuah kehidupan bersama yang ingin endingnya adalah kebahagiaan. Kita hidup di Indonesia dan diatur dalam undang-undang perkawinan. Karena bagaimanapun ketika kemudian tadi disampaikan oleh Kang Abu untuk nikah siri atau bawah tangan, itu macam-macam ya, bawah tangan artinya tidak tercatat, itu merupakan kerugian. Rugi yang paling dampak memang yang paling jelas adalah bagi si perempuan dan anak. Perempuan tadi tidak punya satu kepastian hukumnya, tidak jelas. Yang kedua, ketika terjadi pisah atau ini warisnya juga tidak akan dapat karena negara belum mengakui. Bagi mereka yang sudah kadung, tinggal nanti mendaftarkan ke pengadilan, namanya isbat, penetapan nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan. Itu sebenarnya substansi awalnya itu adalah bagi mereka yang menikah ketika undang-undang perkawinan itu belum muncul ke permukaan, belum lahir, maka silakan untuk isbat atau silakan ajukanlah. Bagi mereka yang sudah kadung, nasi sudah dibubur, nah, gimana buburnya bisa bermanfaat? Ada solusi dalam bentuk laporlah atau sampaikanlah pengajuan untuk penetapan nikah itu di pengadilan agama. Tinggal yang namanya usulan, proposal, bisa diterima, bisa ditolak. Itu bagaimana keputusan hakim. Makanya mumpung belum terjadi, nikah di KUA mudah. Jangan persulit diri Anda. Insya Allah semua Anda akan diakomodir. Jangan membuat masalah yang padarnya membuat kerugian bagi Anda. Nah, oke. Jelas lagi nih Pak ya. Pak, berikutnya nih Pak, ini makin kesini lagi nih Pak, makin banyak sekali variasi-variasi dalam sebuah pernikahan, khususnya untuk di akad nikah. Baru kemarin Pak, saya lihat itu ada video ya Pak ya, di mana Pak ini kita membahas mengenai mahar. Jadi ada si prianya ini memang suka dengan action figure Pak. Action figure tuh kayak mainan gitu loh Pak. Nah itu dijadikan sebuah mahar Pak. Dan si pihak wanita ya mengiyakan seperti itu. Lalu ada juga yang sekarang yang sedang ramai adalah mengenai dari apa tuh istilahnya, kayak uang digital tuh apa istilahnya? Bitcoin. Nah itu pandangan Bapak sebagai penghulu dan juga mungkin di negara, apakah memang itu tercatat Pak?
Dan mungkin sedikit lebih ke agama boleh Pak, silahkan. Baik, untuk konteks mahar, Allah sampaikan An-Nisa ayat 4. Wa'atun nisa solukotihinna nihlah. Maka berikanlah kepada wanita yang engkau nikahi mahar sebagai pemberian yang tulus ikhlas kepadanya. Dan memberikan mahar itu sesuatu yang bernilai. Nilai dan manfaat. Nilai dan manfaat. Ada maka bahasanya begini. Wanita yang baik adalah wanita yang meringankan maharnya. Tapi pria yang baik adalah pria yang memberikan yang terbaik buat maharnya. Jadi prosesnya the love forgive no fortake. Kita bahkan dengan tidak banyak saling menuntut. Ketika ada ridho di antara keduanya, silahkanlah berikan yang pantas dan layak. Itu menunjukkan kehormatan kita menghargai pasangan tanpa harus memberatkan. Nah, kadang-kadang ada juga hal yang sekarang itu ada case yang sesuatu yang terjadi sesuai dengan tanggal nikah. Contoh umpamanya 26.305 rupiah. Nah, itu saya kebiasaan manusia itu sebenarnya dalam bentuk ingin mengingat sejarah nikahnya. Tapi saya bilang lebih baik itu yang lebih manfaat lah. Kalau mamanya itu sebagai pendukung mangga, emas atau uang. Atau tadi mamanya yang sebelum tadi si saham. Kalau memang saham boleh, ya saya selama itu manfaat lah bahwa itu bisa digunakan. Itu kan pemberian kehormatan kepada istri untuk dijadikan bahwa saya menghargaimu sebagai pendamping hidup. Tapi jangan kau beratkan sesuatu yang tidak aku mampu memikulnya. Aku berikan cintaku dengan versiku. Iya. Pak, sudah mahar kemampuan. Betul. Berarti dirasa kalau memang si action figure itu pun dalam artian memang secara manfaatnya ada, lalu memang terkadang action figure harganya mahal-mahal juga sih Pak, seperti itu. Yang bernilai. Ternyata memang bernilai juga. Emang bentuknya aja kayak mainan, tapi sebenarnya kalau dijual sih puluhan juta sih Pak. Berarti bisa tuh Pak ya. Bisa ya Pak. Oke Pak, izin Pak, mungkin agak sedikit digeser sedikit Pak. Jadi mengenai ini Pak, ini izin Pak. Kebetulan kemarin memang ada case seperti ini. Kemarin itu tepat di tanggal 1 Juni 2025. Jadi si calon pengantin ini sudah biasa Pak menyiapkan dummy-nya, figuranya, tapi bukan uang asli. Dengan total 1.625.000 dalam bentuk figura, dan memang ini bukan uang asli, uang dummy seperti itu. Nah, saat itu penghulu ingin uang benerannya ada Pak. Pak izin Pak, maaf. Itu memang sebenarnya diharuskan dalam proses dari pernikahan Pak. Jadi harus ada 1.625.000-nya memang harus ada uang aslinya Pak. Dalam berakad itu harus jelas semuanya. Jangan nanti tidak membeli kucing dalam karung. Lebih baik itu supaya legowo semuanya, kecuali ridho dan sepakat semangga. Tapi supaya tadi saksi melihat, ini melihat, itu akan tidak ada menimbulkan keraguan bagi pihak yang lain. Itu jauh lebih indah ketika terlihat aslinya. Tapi ketika hal tidak memungkinkan, selama semua memahaminya, mah enggak. Betul. Sepakat kan satu sah semua Pak. Jadi bagaimana yang lebih baik itu apa yang diberikan sampaikan. Contoh umpamanya ada orang kadang-kadang demi gengsi hidup, gengsi ataupun biar rasa bilang biar tekor rasa nyohor. Kesohor gitu. Kalau umpamanya pengen maharnya apa? Mobil. Mana BPKB-nya? Jangan sampai baru ngambil kredit. Jangan mobil orang. Terkadang pernikahan itu kan memang bukan kita doang sebagai bangsa Indonesia Pak ya. Ada juga mungkin kitanya orang Indonesia, pasangannya orang luar negeri seperti itu. Pak, mungkin boleh dibahas Pak mengenai ya hukumnya menikah dengan WNA, warga negara asing, lalu juga mungkin diperbolehkan atau tidak, persyaratannya seperti apa, izin maaf, apakah misalkan si calon pengantin wanitanya muslim, ini harus diselesaikan dulu untuk menjadi mu'alafnya atau seperti apa Pak, silahkan. Ya, kalau di kantor urusan agama dan kita di negara ini belum mengakomodir nikah beda agama, dia harus satu akidah. Karena dalam konteks undang-undang perkawinan juga pernikahan itu sah ketika dilaksanakan oleh berdasarkan agama dan kepercayaannya. Baru yang kedua dicatat.
Bagi yang muslim ada di kantor urusan agama, bagi yang non muslim ada di catatan sipil. Dan itu harus satu agama. Harus satu agama dulu ya Pak ya. Tapi kalau WNA tadi sama-sama muslim, enggak, cuma menambah nanti dalam bentuk surat keterangan dari kedubes ataupun yang ditunjuk konsulat bahwa tidak ada halangan untuk yang bersangkutan untuk menikah. Sampaikan nanti ada data pendukung seperti paspor, keterangan orang tuanya, supaya juga menjadi hal yang kita siapkan dalam aplikasi atau data yang kita butuhkan di kantor urusan agama. Dan itu sama Indonesia. Oke. Jadi memang kalau WNA itu mangga apakah orang Bogor dapat jodoh orang Afrika, orang Swiss, enggak. Tidak ada seperti itu. Dalam agama juga wajan nakum su'uba wa qabaila. Dijadikan beragam-ragam untuk saling mengenal. Menikah menentukan dua hati, dua jiwa, dua karakter, bisa jadi dua kultur dan bangsa yang berbeda. Silakan ya Pak. Silakan dicari seluruh dunia ya. Atau perbaikan keturunan. Betul. Saya ingin tinggi, bagaimana anak saya bule, dapat mangga itu harapan. Tinggi nih Pak. Pak, kita akan reaction video nih Pak ya, dimana tentunya kita akan melihat ini lagi viral Pak. Ini viewersnya lagi banyak banget. Pak, kita buka reaction video nih Pak. Jadi ini ada yang menikah. It's mopping time. Pencil. Kita lihat kepelaminan coba nih Pak. Oke, sebagai penghulu Pak, melihat seperti ini, reaksi Bapak seperti apa Pak? Silakan Pak. Kalau konteks umumnya wadu usid fi mahalihi, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi menikah itu ada ekspresi kumpulan dari konteks syariah. Ada di situ kearifan lokal, ada adat istiadat. Itu berkumpul menjadi satu. Dalam sebuah rangkaian, mungkin kalau WO itu suka mendesain sesuatu sesuai tema yang ada. Bahkan saya pernah menikah itu dalam konteks ada pakai lagu Indonesia Raya. Saya berdiri, saya bilang, datanglah beberapa media untuk mengomentari. Pak, bagaimana pandangan saya? Cuma saya jawab, menikah selama rukun dan syarat terpenuhi, sah agamanya. Ekspresi orang macam-macam. Pak, sebelum kita akhiri, Bapak itu salah satu penghulu yang memang punya khas ya. Sebelum kita closing, Pak, kasih pantun Bapak kalau closing seperti apa? Ya, silakan Pak. Ibarat contohnya pengantinnya Abo dan Rizka Pak. Silakan Pak. Abo dan Rizka. Pengantinnya. Langit indah berwarna biru. Cakep. Hujan turun basahi batu. Cakep. Selamat menempuh hidup yang baru. Semoga bahagia sepanjang waktu. Lagi Pak. Bulan madu ke Pulau Lombok. Cakep. Karena mendapat rezeki nomplok. Cinta Mas Abu benar-benar nemplok. Bagaikan paku nempel di tembok. Satu lagi Pak, terakhir saya masih ingat. Lagi, begitu banyak burung gelatik. Hanya satu yang bisa terbang. Begitu banyak wanita cantik. Hanya Rika yang selalu tersayang dan terbayang. Selamat menempuh hidup yang baru buat Kang Abo dan Mbak Ika. Pak, terima kasih banyak untuk waktunya. Bapak sehat selalu. Dan semoga tentunya apa yang sekarang kita berikan bisa menjadi manfaat juga untuk masyarakat seperti itu ya. Pak, terima kasih banyak. Sehat selalu. Dan juga tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak untuk A Studio yang sudah memberikan ruang yang luar biasa ini. Lalu juga tentunya Ixora Bright yang tentunya membuat kita glowing Pak. Dan juga Naomi Catering yang memberikan makanan-makanan terbaik di podcast kali ini. Yes, sampai berjumpa kembali tentunya di Odading Obrolan Dunia Wedding di episode berikutnya. Dan jangan lupa ya untuk follow akun sosial kami. Dan juga mungkin bagi kalian semua yang ingin membahas lagi tentang dunia perweddingan, silahkan ya. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di episode berikutnya Wedding Podcast.